Tadi kan diarahinnya ke jalan terusan Jalan Jakarta nih. Iya. Kayaknya ini nih kantornya nih. Ruko Puridago kan? Oh, iya tuh ada PILN. Selamat siang, Mbak. Ya. Tadi kita dari PLN barusan mau ada pemasangan instalasi baru. Ya, disuruh gitu disuruh ke sini katanya. Oh iya, Barusan. mungkin terkait untuk permasalahan Didi dan SL. Betul, Ya, betul, betul. betul. Enggak, saya antar ke Ya, bagian terkait. enggak, Pak, ya? ya. Ya, Pak. Ya, dulu ya. Ya Pak. Oke, Mak. Silakan. Lagi sibuk, Pak ya? Alhamdulillah biasa kalau di akhir bulan ini sibuk. Oh, ya. Ya, sebentar lagi mungkin gajian. Oh, Berarti iya. tepat waktu kita datang dulu. Kita datang. Jadi gini, Akang aja lah. Ya, mangga sok Akang ada aja lah. Kang Diki mah biasa. Jadi gini Kang, tadi itu kan dia kan punya rumah tuh. Ya, ya. Baru gitu, bikin baru. Ya, ya. Nah, tadi udah Baru dibangun lagi maksudnya. Baru dibangun. Nah, Ya, ya. tadi ke PLN karena kan kelistrikannya belum nih. Betul, betul. Nah, tapi tadi diarahinnya nanya dia. Oh, iya, Di iya. mana rumahnya, Bu? Katanya Ya. gitu, daerah Antapani. Oh, udah aja, datang aja katanya ke sini, jalan terusan Jakarta ke sini tadi Oh, katanya. iya. Nah, ini kan maksudnya tuh kita mau listrik nih. Betul, Kan betul. ke PLN dong harusnya. Iya, Betul, makanya betul, tadi kita betul. kesana dulu Nah, ya. tapi Ya, kenapa ya. kok PLN ke sini gitu? Nah, maksudnya apa ini memang tempat apa, Pak? Vendornya PLN atau gimana, Pak? Maksudnya? Sebetulnya di sini itu ada 4 perusahaan ya. Ya, yang pertama memang masyarakat awam itu belum memahami sepenuhnya tentang listrik ya. Iya. Padahal sekarang itu banyak kejadian kebakaran Iya. ya, yang diakibatkan korsleting listrik. Nah, pemerintah memikirkan dalam hal ini sudah saatnya kita itu merapihkan dari sisi bidang ketenagalistrikan, baik sisi orangnya, alatnya juga, terus kenyamanan masyarakatnya juga. Itu pemikiran dari secara globalnya. Ya. Muncullah Permen 30 tahun 2009 sebenarnya udah lama. Ya. Cuman karena sosialisasinya Kurang. ya pada akhirnya ya kita harus jemput bola lah, menyampaikan ya melalui Kang Diki juga sekarang bertanya ya. Kan teteh ngurus listrik. Iya. Biasanya orang ke PLN, padahal di PLN itu layannya sudah online semua sebetulnya. Nah, tahapannya seperti apa sekarang? Sebenarnya di sini ada namanya PT LSK Teklis Mandaka. PT LSK Teklis Mandaka itu yang menangani untuk mensertifikasi orangnya, baik bidang pembangkit, distribusi, transmisi, kemudian IPTL. IPTL itu instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Kemudian satu lagi ada penjualan. Jadi bidang-bidang untuk diuji bahwa si orang itu harus punya SIM. Yang mengerjakan instalasi, yang memeriksa, semua itu harus bersertifikat. Nah, melalui PT LSK Teklis Mandaka ini kita sertifikasi. Ya, di situ diuji orang itu kompeten apa belum pelaksananya. Ini yang pertama. Dipanjang memang rentetannya dari mulai kita mau masak seperti apa proses. Jadi orangnya harus bersertifikat dulu. Kan kebanyakan sekarang banyak orang yang melakukan pemasakan listrik itu tidak bersertifikat. Iya. Cuman bisa aja gitu Ya ya. bisa aja, tapi dia tidak
tidak tahu seperti apa sih dasar keteknikan yang betul gitu, standarisasinya. Masangnya juga harus dicek, diperiksa. Ya. Iya. Nah, kemudian ada regulasi yang paling baru itu tahun 2022 itu ada lagi namanya NIDI, nomor identitas instalasi. Jadi kalau kita lahir tuh ya akte kelahiran. Iya. Nah, instalasi juga ada akte kelahirannya namanya NIDI. Nah, ini NIDI memang perusahaan yang bidangnya itu untuk membangun dan memasang. Bangsang namanya ya, bangsang. Nah, itu juga dikeluarkan sertifikatnya. Maksudnya NIDI itu untuk biar agar si rumahnya dia itu nanti terdaftar gitu bahwa ada Jadi, nomornya. Ya. Dan kalau misalkan nih, itu kan berarti kalau terdaftar itu resmi lah. Ya, Kalau resmi, terdaftarnya ya, resmi. resmi. Kalau sampai ada apa-apa itu, maksudnya kalau ada sertifikat lebih aman? Lebih aman, justru pada saat nanti Bisa kecek gitu loh rumah maksudnya. kita diasuransikan, pasti dipertanyakan apakah itu sudah ada SLO-nya, itu sebagai persyaratan untuk klaimnya asuransi kalau diasuransikan. Nah, sekarang itu memasang listrik setelah dibangun. Di PLN itu pasti mengarahkan dulu ke kita. Jadi menanyakan dulu NIDI-nya. NIDI itu apa? Nomor identitas instalasi. Kemudian ada lagi namanya SLO. Ya. SLO itu sertifikat layak operasi. Setelah ada dua itu baru PLN bisa menyalakan. Berarti intinya harus bikin SIM-nya dulu Ya, biar itu. biar nyala. bisa terlaksana Ya. gitu loh semuanya gitu. Kenapa harus kita memilih, maksudnya gini loh, yang nawarin untuk yang tidak bersertifikat mungkin kan ada pasti. Ya. Betul. Nah, kenapa kita harus memilih si yang bersertifikat itu? Tadi saya di awal menyampaikan ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dari Kementerian SDM. Di situ di pasal 44 itu mewajibkan. Jadi yang berhak mengeluarkan sertifikatnya badan hukumnya, orangnya juga bersertifikat. Berarti intinya biar ke data juga Iya. kali Betul, ya, Pak, betul. ya. Maksudnya Legal. legal gitu. legalnya. Maksudnya kan di situ mungkin ada meterannya berapa Betul. atau instalasinya seperti apa, maksudnya sudah terdaftar semua. Jadi mungkin buat nextnya gitu, kalau misalkan pertama saya nih listriknya hanya berapa dayanya, Iya. terus instalasinya seperti apa. Kalau kita mau nambah daya atau gimana, data yang sebelumnya ada kan Iya, gitu ya, iya, itu mungkin iya. ya, maksudnya itu jadi tercatat Atau semua gitu ya. mau nanti kita panggil, kebetulan ada tamunya nih. Tamunya dari PT Mahir Lastara Gantari yang biasa menangani NIDI. Kita tanya strategi seperti apa supaya lebih jelas. Iya, betul, Kalau betul. saya sebetulnya ada di SLO. SLO, Di iya. PIL itu pemeriksa instalasi listrik nasional. Iya, iya. Nah, perusahaan saya udah buka di seluruh Indonesia. Tinggal 3 provinsi lagi yang belum. Iya. Jadi 31 provinsi kita sudah buka untuk melayani masyarakat dalam menggunakan jasa layanan SLO. Oh, iya. Tapi Pak, ini sebenarnya gini. Si PT ini kan PT PILN. Ya. PT PILN ini memang diharuskan apa, maksudnya memang dari PLN Ya. membuat cabang atau gimana nih Pak? Atau Bapak sendiri yang membuat perusahaan ini? Ya, sebentar sebelum saya jawab, lupa minumnya. Oh, Din, iya, minumnya Din, kasih minum Din. Lupa, mohon maaf. Iya. Jadi gini, persyaratan untuk membuat perusahaan di bidang pemeriksa instalasi listrik tegangan rendah nih, Ya. tegangan rendah. Nanti ada TM-nya lagi lah ya. Kita cerita ITR dulu. Persyaratannya itu 2/3 Nusantara itu sudah mempunyai kantor cabang. Jadi kalau tidak punya 2/3 wilayah Indonesia membuat kantor wilayah atau cabang, itu izin bisa keluar. Ya. Silakan. Ya. Oh iya. Ya. Ya. Masih. Kemudian setelah itu kita daftarkan kantor cabangnya, termasuk orang yang sudah bersertifikasinya, Ya. kemudian izin domisili dan lainnya kita daftarkan. Jadi begitu kita punya pekerjaan misalkan di Kupang NTT ya, kita sudah perwakilannya ada. Jadi ada 2, melalui LSP dan mandiri. LSP itu apa? Layanan satu pintu. Jadi itu mah langsung sistemnya ya. Iya. PLN juga bisa akses di situ. Oh, minta PILN yang mengerjakan. Nah, masuk ke sistem kita. Oh. Kita proses Iya. di penugasan lah, namanya penugasan ke NTT melalui aplikasi.
tolong di alamat anu itu diselesaikan, diperiksa supaya SLO-nya bisa keluar. Mereka periksa sesuai nggak dengan standar. Oke. Jadi itu perusahaannya 2/3 wilayah Indonesia sudah punya, orangnya sudah disertifikasi, kantornya ada, dan legalnya jelas itu ya. Itu aja. Berarti PT PILN ini ada di mana-mana di Bandung, ada berapa? Ada 31 wilayah, ada 150 kantor cabang. Di Bandung. Enggak, justru Indonesia. Di Bandung itu satu area harus satu kantor, areanya harus satu. Iya, Oh, satu area Kalau gitu. wilayahnya satu di sini, kebetulan kantornya di sini. Iya. Kalau areanya ada di Pajajaran. Oh. Pajajaran. Nah, itu kantor area. Jadi setiap wilayah itu bisa, misalkan di areanya mau di Cianjur Iya, ini ya. iya. Kemudian di Sukabumi, itu tiap kabupaten pasti ada. Jawa Barat. Oh, makanya tadi kita diarahin ke sini karena Iya. kan di Antapani kan. Iya, karena Iya. memang rumahnya di Antapani. Iya. makanya dia Diarahin ke sini. Memang di sini pusat, kebetulan wilayahnya di sini, baru areanya untuk Jawa Barat. Iya. Tiap kabupaten ada. Nah, berarti gini, ini, kamu harus punya nidinya dulu, Ya, betul, betul. Mungkin kebetulan tadi ada tamu ya, Din, panggil Pak Rey ya dari PT Beta Insan Sama. Dari Mahir. Dari mana? Astana Oh, itu PT Jatari. Mahir itu yang nidinya. Yang nidinya, jadi nggak bisa kalau PIN ngurus nidik karena yang membangun dan yang meriksa harus beda. Oh. Jadi nanti jeruk makan jeruk Iya. kan. Pemeriksaan harus Iya, biasa. iya. Berarti harus satu-satu. Iya. Proses itu prosesnya itu Betul. memang harus dari awalnya harus Satu-satu perusahaan. Satu, benar. Itu silakan nanti diskusi sama Pak Rey seperti apa. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang-kurang boleh dipanggil lagi Iya. aja. Boleh, boleh. Oke. Terima kasih loh Iya, Pak sebelumnya Pak. Makasih Pak. Ya. Oh ini Pak Rey-nya yang dari Iya, PT. iya. Oh, iya, Pak. Dari beliau yang Ini mah atuh, bukan Oh. siapa-siapa. Waalaikumsalam. Sekarang ngobrol duluan sama Iya. Pak Rey ya. Iya. Wah, caswe mah. Ini mah kenapa ini Pak ada di sini? Halo Pak. Silakan. Kok Saya yang Silakan. Silakan. Kan kenapa Pak ada di sini kan? Ya kebetulan saya lagi di PT Mahir sebelahnya PILN. Oh, jadi dia ini pemain gitar. Oh gitu. Dia pernah Bukan, saya orang kantoran. Sesama musisi baru masih kenal ya. Alhamdulillah ya. Enggak gini Kang, Ya, tadi siap. saya udah ke PLN nih. Hmm. Nah, dia mau bikin itu kan ada apa? Mau bikin instalasi nih. Ya. Gitu. Nah, terus diarahkanlah ke sini kan. Ya. Tadi ngobrol sama Pak Luki, kata Pak Luki katanya kan macam-macam nih. Betul, Iya, betul. ada tahapannya Ada lah. tahapannya. Iya. Nah, tahapan yang pertama mungkin katanya harus ketemu dulu sama Pak Rey. Sebenarnya Pak Rey. Cik, kumaha bro? Oh. Jadi kalau rumah sudah berdiri, instalasi sudah terpasang ya, nanti dari pihak kita menugaskan tenaga teknis atau supervisi untuk memeriksa dan mendokumentasikan misalnya stop kontaknya ada berapa, Oh iya betul. terus sakralnya ada berapa, Didata lagi ya lah didata ya. lagi Oh. untuk nanti si ibu Penyesuaian. ini bikin permohonan gitu. Sebelum jadi nidinya itu berarti dia ada tahap untuk orang datang ke sana, Ya. terus cek dulu semuanya tuh. Ya. Mau maksudnya mau berapa saklar gitu. Nah, harus tahu dulu NIDI itu apa. Nanti kan ada nomor identitas instalasi NIDI Ya. itu ya. Nah, setelah NIDI ini terpenuhi kan kita nanti daftar ke SLO. SLO itu suatu instalasi laik operasi gitu. Setelah punya itu nanti kita daftar ke PLN gitu. Iya. Oh, Nah, baru dibawa lagi ke PLN. Ya. nah berarti saya bisa ke Bapak aja nih sekarang daftarnya. Oh, Daftarnya untuk gimana? daftar. Udah Nah, daftarnya. cara untuk mendaftar permohonan masuk aja ke situs. Di sana ada situs Kementerian ESDM. Namanya ya, Hah? situs Kementerian ESDM namanya nih nanti search aja si Ujang Gatrik. Si Ujang Ujang. Gatrik. Si Ujang Nulisnya ya, itu. Ya, si Ujang Gatrik. Si Ujang iya? lagi main Gatrik. Ingat ya dulu. Kalau lagi Gatrik, kecil Gatrik. pernah main Gatrik. Hah? Si Ujang Gatrik. Si Ujang Gatrik. Ah. Jadi Oke. itu singkatan Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
itu. Si Ujang Gatrik Si Ujang lebih Gatrik. gampang ya kayaknya kalau tadi Oh, panjang banget Iya, ya. panjang. Si Ujang Gatrik Si itu Ujang si Gatrik. Ujang ya bener. Si Ujang urut Bukan situs. Gatrik. Nah tapi itu Kamu si Ujang ini main band. oh beda ya. Beda. Lain-lain Gatrik ya beda. Nah, Nah. kalau itu tadi berarti tinggal masuk ke situs-situ aja, Ya, terus situs-situ. begitu Ada kebuka formulir. tinggal Ngikutin aja nanti ya. kita bikin permohonan di sana, daftar seperti biasa, daftar. Nah setelah daftar, bikin permohonan ke si Ujang Gatrik tadi, nanti diproses oleh kita, gitu. Jadi kita menugaskan tadi kan saya katakan tadi nanti saya tugaskan tenaga teknis untuk memeriksa tadi Iya. saklarnya berapa sebagai bahan dokumentasi untuk pendaftaran perlengkapan nanti LHPP-nya gitu. Itu berarti Oh, persyaratan gitu. awal Ya. saya tuh seperti itu dulu. Oh, Harus gitu. itu dulu yang dilakukan Berarti dulu, bisa berarti proses. nggak harus datang ke sini ke kantor kan? Atau memang ke kantor bisa di online si Ujang Gatrik itu bisa? Iya. Lebih praktis sih online saja. Jadi Oh. online saya tadi situsnya si Ujang Gatrik aja. Si Ujang Gatrik. Itu berarti daftar di situ untuk mengeluarkan maksudnya permohonan dulu Oh, untuk iya, bikin permohonan untuk- kasarnya untuk orang itu datang lihat dulu apa enggak? Bikin permohonan tadi untuk mendapatkan NIDI tadi. Untuk mendapatkan Bayar NIDI, ya. Nah setelah itu pendaftaran kita yang prosesnya selanjutnya kita yang Oh gitu. proses. Oh Nanti berarti enak dong ya? enak sebenarnya gitu sudah Udah daftar, langsung. semuanya kita proses dan nanti ada yang datang nanti ke rumah. Itu ibu. biasanya sampai pemasangan. Ya, sampai Sampai pemasangan pemasangan. nanti setelah Didi, ibu nanti mungkin ke bikin SLO lagi, Oh, bikin oke. permohonan SLO lagi. Tapi nanti bakal dipandu kan, Ya. maksudnya dari pihak bapaknya sendiri misalnya, oh bu ini sudah diproses sampai tahap ini, selanjutnya bagaimana, nanti akan ada proses itunya. Ya, bisa Nah, juga proses itu. ibu daftar SLO daftar NIDI sekaligus dengan SLO-nya Oh bisa, bisa itu langsung. oh oke berarti Bisa bisa langsung. sekalian. Oh. Berarti enak canggih ya sekarang ya? Iya, tapi berhubung itu buat teman-teman kita nanti nih kalau misalnya nanya-nanya itu bisa si Ujang Gatrik tadi ya. Iya. Tapi berhubung tadi mungkin si PLN itu juga karena kita tadi keluar aja kali, Iya. jadi nyuruh ke sini, Iya, nggak betul. nyuruh, nggak Iya, tidak nyuruh bisa, ke ya. situ, Iya. ke situs kementerian Si Ujang. itu, Ah. si Ujang, tapi nyuruhnya justru dikasih alamat ini, Kang. Oh iya, karena PLN sudah tahu mungkin badan Ah. usaha di sini ada PT Mahir. Ujang Intinya Gatrik. itu biar keluar dulu si nomor Iya, nomor nomor ID-nya identitas. dulu Iya, sebenarnya. iya, iya. Dari semua ini tuh jadi kayak kita harus resmi lah gitu ya. Oh, Ya. Jadi udah dapat sertifikatnya seperti yang tadi Betul sekali. Itu Pak tadi Luki, Pak Luki Pak Luki bilang bilang, kan, iya. ada sertifikatnya, ada nomor ID dan semua itu kita mengikuti prosedurnya gitu Betul, kan. betul sekali. Kadang-kadang suka bingung loh, Pak. Kita datang ke sini suruh ke sana, suruh ke sini. Tapi kalau udah penjelasan begini kan, aku juga bisa ngasih tahu sama teman-teman nih Iya. bahwa kalau misalkan berhubungan dengan memasang Iya, itu listrik memang baru, betul. lebih baik Iya. mengikuti proses-proses Proses ini, itu. misalkan yang seperti harus Legal, ada ID, biasa, legal, kayak gitu-gitunya ya. betul. Itu aku baru tahu loh malah itu. Oke. Aduh terima kasih banget loh ini. Kang, ngobrolnya ngomong oke Sami-sami, banget. sami-sami. Dapat ilmunya Saya nih. ditunggu nih sama ini belum menyelesaikan tugas dulu ya. Aduh. Iya, iya. Silakan, silakan. Hapunten, Lih, hapunten. Silakan. Nanti kita Sami-sami ngobrol. atur nuhun pisan. Ya. Handphonenya dibawa. Bang, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oke, ini Pak Gilang sini dulu. Oh, ya Pak. Ini Pak Gilang yang menjelaskan nanti bagaimana kalau misalkan orangnya harus pakai SIM tadi. Oh. Jadi sertifikasi dulu tadi dijelaskan mekanisme. Iya, iya, iya. Aduh terima kasih banyak nih Pak. Jadi sekalian nih kita nih pengetahuannya nih Pak. Iya. Bisa ada Iya, yang bisa tadi dibantu tadi gimana, Pak? katanya kan ngobrol-ngobrol sama Kang Luki kalau Iya. kita harus punya SIM nih. Iya, betul. Harus Ya, punya betul. SIM untuk bisa mengendarai. Anggap aja kalau di sini kan kita mau pasang listrik itu harus tersertifikasi, gitu Ya, kan begitu betul, kan? betul, betul. Nah itu bagaimana untuk ada syarat-syaratnya nggak bahwa Untuk kamu, bersertifikasi. iya, Oh. bahwa kamu udah saatnya Bersertifikat. Iya. misalnya gitu. Jadi itu sudah ada di undang-undangnya ya, dari dari SDM-nya itu ada undang-undangnya. Jadi setiap orang yang bekerja di bidang listrik, terutama untuk yang instalasi segala macam itu memang harus sudah punya sertifikat gitu. Nah kebetulan saya di sini tuh ada gitu ya prosesnya gitu. Jadi orang yang harus disertifikat itu adalah orang-orang yang benar-benar bekerja di bidang listrik. Nah itu syaratnya itu dia itu harus sudah bekerja di atas 6 bulan
Udah pernah kesetrum. Udah Salah, nggak gitu juga. Jangan sampai Iya, gitu iya. kan, jangan sampai. Nah itu prosesnya itu biasanya itu kita ada satu organisasi atau satu perusahaan lah yang datang ke kita itu untuk minta untuk disertifikasi gitu. Persyaratannya itu yang pertama itu dia harus sudah bekerja di bidang listrik Ya. gitu kan. Terus dia itu bener-bener apa ya, jadi kayak pengen bener-bener biar aman gitu kan, Ya. karena sekarang itu untuk tender di contoh di PLN Ya. itu harus ada sertifikatnya Oh. gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak ada sertifikat, perusahaan tersebut itu tidak bisa ikut tender. Termasuk Mungkin kalau- orang-orangnya. Ya, Sudah. jadi Ya mungkin kalau ada sertifikat itu lebih bergaransi mungkin ya, Ya, karena kan dia mempunyai pengalaman betul, gitu betul. kan. Iya, Jadi resmi ya. resmi gitu, kayak mbaknya mungkin mobil kan itu harus punya SIM. Iya, betul. Nah itu juga sama gitu. Oh, jadi maksudnya cuman mungkin beda ya Kang. Kan Akang bukan yang Akang yang masang dong. Bukan. Tapi Akang kerja di sini, Akang Iya. dapat sertifikat juga. Saya mengeluarkan sertifikat, kita mengeluarkan sertifikatnya. Berarti dia Ya. akan mengeluarkan sertifikat Untuk, untuk yang bekerja di nanti bidang akan Si listrik. Akang nggak dapat sertifikat dong? Betul. Enggak. Karena dia yang nggak turun. Kita nggak turun langsung. Oh, Karena ini dia betul, yang betul. bikin Ya. sertifikat Si tadi. Kang Rey dapat sertifikat loh. Padahal dia nggak turun juga. Itu suruh turun aja. Masih turun apa nih? Turun Oh, iya. pasang-pasang. Kayak Nah, gitu. persyaratannya itu tadi cuma 6 bulan doang. Iya, betul. Jadi Hanya nanti, itu aja? Iya, tapi untuk secara administrasi itu ada lagi. Itu. Jadi nanti dia harus ada rekomendasi dari perusahaannya. Terus nanti kita daftar ke kita itu harus ada foto, ada KTP. Itu KTP itu untuk nanti dimasukkan ke sertifikat kan. Nah, itu NIK itu yang berguna untuk didaftarkan ke DJK. Jadi misalnya Bapak udah ada sertifikat nih tenaga teknik. Nah, untuk ngecek ini keabsahannya betul atau enggak gitu. Si sertifikat itu Oh, resmi atau iya. enggak gitu. Nah, itu nanti dicek NIK-nya. Sertifikat tenaga teknik. Iya, betul. Oh, ya berarti PT PILN ini ya Kang Gilang ini gitu. Saya di Mandakanya Pak, LSK Teknis Mandaka. Jadi Oh. tetap, jadi PILN pun diuji tenaga tekniknya di kita. Sekalian aja nih, Ya. ada biayanya nggak itu kalau misalnya? Ada biayanya. Oh, ada biaya. Ada biayanya. Jadi nanti kita hitungannya per satu sertifikat gitu. Jadi orang tenaga teknik itu pun bisa sekali uji itu dia dapat 2 atau 3 sertifikat sekaligus. Jadi nanti juga nggak sembarang uji, nanti pesertanya itu harus mengirimkan dulu video Video apa mereka bisa? sedang Memasang memasang. listrik. Oh, Gitu. berarti Karena udah ada persiapan juga dong Ya. sebelum uji itu. Persyaratannya ini kamu berarti begitu dia ada kerjaan atau apa dia langsung. Langsung. Jadi nanti ada tim uji yang khusus yang sudah punya sertifikat juga untuk bisa menguji tenaga teknik. Oh, ini mah benar-benar tuh ya. Berarti kalau kita mau SLO kita harus ngobrol ke siapa ya Kang? Kalau Kalau LSLO mau itu SLO. nanti ada bagian lagi Pak. Ada bagian Ya, lagi. itu ke PILN nanti. Oh, itu langsung ke Iya, langsung ke PILN. PILN. Karena Iya. Paluki nanti. Paluki lagi. Gitu. Iya, Atur nuhun Siap, Bang, ya. sama-sama. Ya, kalau misalnya Jadi, mau uji nanti mungkin bisa. Iya, Boleh nanti saya kalau ada pindahin namanya. sertifikat. Nanti kalau dia lagi Bu, 6 benerin bulan, lampu Bu. ya. 6 bulan. Bu. 6 bulan. Api-api gitu bisa mau. Gitu. Ya, Ya, nanti saya terima panggil kasih dulu. banyak, Ya, Pak. sama-sama. Iya. Ya. Pak Diki ini Nah. dari yang membidangi SLO nanti bisa Oh, ditanya iya. lah. Halo, proses. Pak Bayu. Pak. Saya Bayu. Iya, Pak. Jadi tinggal dulu lah, silakan Ya, 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 mangga, Pak. mangga. Aduh, maaf nih Pak Luki jadi suka ini ngantar-ngantar teman-teman. Kang, Ya. gitu katanya tadi saya udah ngobrol sama Kang Sama- Gilang, Gilang. Kang Gilang sama Kang Rey. Mm-mm. Jadi apakah sekarang kita harus ke PLN lagi atau kita menunggu setelah beres semuanya? Iya. Ya. Karena kan Baru ke PLN dia lagi lagi. bikin ini. Bikin apa nih? Rumah. Rumah. Ya. Untuk instalasi. Instalasi Ah. ya, tapi memang tadi kan kita udah dari PLN tapi langsung suruh suruh kesini. sini. Mau gitu. pasang baru atau tambah Nambah, daya? nambah. Nambah. Tambah. Berarti instalasinya udah ada. Instalasinya sudah ada. Nah, nanti tinggal daftar NIDI. Mhm. NIDI sudah jadi, Mhm. baru bisa membuat permohonan untuk SLO. Gitu. Oh. Jadi nanti kita keluarkan NIDI-nya sudah ada. Mhm. Nanti kita cek rumahnya, terus kita adakan pengukuran, terutama grounding, pembumian gitu. Ya. Nanti isolasi, tahanan isolasi, pokoknya semua diukur biar safety. Oh berarti
Ini Perkabelan. kalau dari Bapak tuh kayak dia kayak ada apa? Maksudnya kalau hal-hal seperti ini kayak di izinnya dari Bapak dulu gitu ya? Iya. Baru PLN Iya. datang gitu? Oh, enggak. Ini maksudnya SLO-nya itu sendiri gitu loh, kan? Apa sih SLO itu tuh? Sertifikat layak operasi. Sertifikat layak Layak operasi. Operasi. Jadi nanti kita akan periksa itu dari material. Di NIDI itu kan sudah terdata ya, materialnya apa aja. Oh iya. Setelah itu kita ukur isolasinya. Iya, itu tahan- SLO yang Iya, ukur. SLO. Di SLO itu akan tercatat dokumentasi Iya. pengukuran, Oh, pembumian. material-material. Iya, apalagi studio itu kan rentan alat-alat bagus. Betul. Iya, betul. Nanti kalau ngerekam bikin musik ngagerung. Betul. Tuh. Itu pengaruh banget ya? Pengaruh. Itu Oh, pembumian, pengaruh. material pembumian, material groundingnya besi atau tembaga, lapis tembaga, kabelnya. Oh, itu SLO yang memeriksa memastikan Iya. bahwa itu semuanya materialnya benar. Oke. Diukur. Iya, iya. Setelah itu diukur, Mhm. setelah diukur nanti akan tercatat apakah itu laik atau diberikan catatan apa yang harus diperbaiki. Mhm. Oh. Setelah itu selesai semua SLO-nya terbit, baru deh ke PLN. Nah, berarti ke PLN itu kita membuat sertifikat bahwa kita sudah terdaftar, udah ada NIDI, udah ke SLO gitu kan. Iya. Baru PLN yang oke, gue nyalain nih gitu kan. Ya, Ya. gitu. Lalu itu prosesnya nggak lama, Pak. Enggak. Terus kayak sekarang nih, misalnya dia nih mau ngurus-ngurus itu, bisa diambil sertifikatnya hari ini juga. Ya, kita harus kirim dulu ini tenaga Kan harus teknik. cek dulu ya? Oh. Harus cek dulu. Iya, Lihat iya. lihat bangunannya. Ibu tinggal di mana? Saya di Antapani, Pak. Oh, dekat. Iya. Berarti termasuk area Bandung. Iya. Nah, di sini tuh kita melayani seluruh Indonesia. Oh, gitu. Dipermudah, jelas dan resmi pasti. Iya, iya, Dan Mas iya, Riri iya. semuanya terdata juga ya, Ya, Pak ya. betul. Jadi nggak yang asal yaudah mau pasang listrik sini, nah pasang gitu, nggak gitu juga. Nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng ya. Betul, betul. Aman. Betul. Saya kan ya ada yang ditanam tuh, Pak. Sebelum diganti sama jack gitar tuh. Jadi ditanam dulu tuh. Iya. Nah, jadi mungkin orang yang memasangnya nggak tahu apakah itu kabel untuk ditanam atau bukan mungkin. Iya, betul. Betul. Nah, sekarang itu kemarin kan banyak kejepret tuh gara-gara itu. Iya, yang bisa di jadi. bawah Ya, situ. ada kabel yang yang khusus ditanam sampai tikus tanah aja males gigitnya gitu. Oh, Nah, itu bagus. Keras. Itu bagus. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi yang jelas kita udah tahu nih tahapan apa aja yang harus kita lakukan gitu Iya, kan. iya. Kayak tadi NIDI-nya dulu ya, Iya. kita harus urus dulu. Terus setelah NIDI SLO. Daftar SLO. daftar SLO. Setelah SLO Baru ke PLN. baru ke PLN. Iya. Oke. Ibu bisa daftar sendiri. Oke, laptop boleh pinjam Pak? Boleh, Itu silakan. sopan ya. Itu sopan. Masih cukup jelas ya? Oh, udah, Cukup jelas banget Pak. Makanya saya jelaskan lagi bahwa beliau ini yang ngurus tegangan rendah. Ya. Oh, oke. Jadi rumah-rumah gitu Rumah-rumah, dayanya betul. daya sampai 197 Oh. kPa ya. 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 Ini bisa. Nah, di atas 197 kPa ada lagi PITF, tapi nanti kita kan makan siang dulu ya. Oh, iya, Iya, boleh, Pak, boleh. betul. Pakai aja nanti kita ngobrolnya ya. Pak, biar Ada sekalian makan siang nih, Pak. nanti Di SLO tegangan menengah yang di Ya. atas 197 kPa. Oke, kalau gitu Bapak terima Iya, kasih banyak loh Pak. Sama-sama Ibu, Bapak. Nanti kita ketemu lagi Pak. Iya, iya, mohon maaf. Ya, kita langsung makan siang aja kali ya. Wah. Kali ini Oh, iya. Pak Imam Oh, iya. ini Oh, yang tadi Pak. kita bahas ya diskusi masalah. Bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Oh, boleh, boleh. Ya waktunya nih Pak. Silakan. Jadi gini Pak Diki ya, ini Pak Imam itu ada di dua kaki sebetulnya, di PILN dan di PITN. Iya. PILN yang tadi udah didiskusikan waktu kemarin tadi itu Ya. tegangan rendah. Nah sekarang kita diskusi masalah tegangan menengah. Jadi beliau itu yang menanyakan gara-garanya mau pasang baru tidak paham. Iya, Nah, iya. jadi merembet kemana-mana. Iya, Padahal iya, apa iya. sih? Gitu. Kita layani, kita layani. Ya, biar sekalian nih Pak, mumpung Betul. kebetulan Kita
ketemu dengan pakarnya langsung disambung-sambungin nih jadinya. Iya. Insya Allah ya. Karena kan yang tadi kita mau obrolin ini kan tegangan rendah. Tegangan rendah. Karena untuk rumah-rumah Betul, nih. betul. Nah, tadi kata Pak Luki katanya sekalian tadi kebetulan ada Pak Imam lagi makan juga di sini. Iya, Jadi mau iya. nanya-nanya untuk Iya. siapa tahu ada teman-teman kita Yang yang punya butuh. mall Iya, yang iya, butuh apa tegangan lebih tinggi. Lebih tinggi, Ya. betul. Persyaratannya gitu kalau Persyaratannya misalnya kalau mau, untuk ya jadi gini, tadi kan tegangan rendah ya. Jadi kalau tegangan tinggi itu ada beberapa kepentingan karena satu kebutuhan besar dayanya, kebutuhan tegangan yang lebih tinggi, Betul. terus kebutuhan manfaatnya, ya untuk industrial, bisa untuk perdagangan dan Ya. sebagainya. Intinya beginilah, energi listrik ini harus dipakai untuk lebih manfaat dari kepentingan pelanggan. Betul. Ya, kebutuhannya misalnya untuk industrial, dia harus bisa manfaatkan sesuai dengan hasil industrinya dia gitu ya, sesuai dengan paksa marketnya dia dan sebagainya. Terus ke depan mau seperti apa perkembangannya gitu ya. Jadi levelnya lebih di atas lagi, dan sebetulnya ada 4 kaidah yang paling penting adalah satu adalah andal, aman 2 kali, aman untuk instalasi dan aman untuk manusia dan makhluk lainnya yang berada di sekitarnya gitu. Dan terakhir adalah ramah lingkungan. Jadi kita ini dibentuk lembaga ini membawa 4 amanah tadi dari kementerian ya, dari kementerian ISDM itu ya. Ya, soalnya, regulator lah. iya soalnya karena rentan kalau yang besar-besar itu kan Iya, kayak mall itu betul. kan kebakaran karena Betul. korsleting gitu Betul, kan ya. betul. Kayak kafe-kafe gitu. Ya. Berarti kan itu Karena udah, dayanya iya, tinggi kan. udah agak Iya. tinggi ya kalau kafe gitu ya, Pak ya. Ya betul. Jadi sesuai dengan kaidah tadi, kita namanya yang disebut layak operasi dalam hal baik instalasinya, baik pekerjanya yang membangun dan sebagainya. Nah itu kewajiban kita untuk memberikan layanan supaya tercapai itu yang Iya. disebut layak operasi itu. Demi Jadi, keselamatan. keselamatan dan Nah biasanya Pak, kalau misalkan sudah ada planning nih misal, Ya, saya rencana. sih rencana pengen punya kafe nih, Ya. pasti kan dayanya akan lebih besar daripada rumah ya, Ya, gitu. betul. Nah itu biasanya persyaratannya itu kalau kita pasti beda kan Pak Ya, sama rumah betul. tuh, maksudnya Betul, persyaratan betul, untuk betul. Ya, pengajuan betul, pasang betul. listriknya Ya, ya. yang dengan daya yang lebih besar itu biasanya gimana tuh Pak? Jadi biasanya memang satu hal yang sangat kental adalah adanya izin usahanya ya. Apakah dia memang sudah mempunyai izin usahanya, terus dari identitas si yang Pemilik. punyanya pemilik, baik NPWP dan sebagainya, itu semua diminta untuk dijadikan base data Iya. dari perlakuan atau SLO tadi. Iya. Itu untuk menilai. Terus kedua, dari kelaikan instalasi itu memang betul nggak dia butuh daya berapa gitu ya, itu akan dinilai oleh tim pemeriksa tadi supaya tidak melebihi atau kurang gitu ya. Oke, Nah, itu. berarti ada perencanaan dulu dong Pak. Iya. Maksudnya perencanaan misalkan nih saya mau bikin kafe, Iya. oh saya rencana Berarti harus untuk di punya dapur siup misalkan, dulu, ya. siup Iya, dulu, betul. iya. Misalkan di ruang tengah ini kayaknya saya butuh untuk ini Iya. mungkin kayak seperti itu dulu betul, ya. Betul. Jadi ada baru desain akan dulu ya. ketahuan Betul, kira-kira kebutuhannya. daya yang dibutuhkan itu berapa Berapa. gitu Nah, mungkin ya. berarti termasuk NPWP ya, Pak? Betul, Karena sekarang kan betul, di data yang itu. bidang usaha itu harus Ada mempunyai NPWP ya, persyaratannya. betul. Karena kita kan tetap harus mengikuti juga kebijakan apa tuh pemerintah Iya. ya masalah Iya. perpajakan Iya. dan sebagainya itu. Dayanya kan paling ini dari berapa ya? Nah, biasanya Nah, yang tinggi, daya- yang ukuran tingginya ya, tinggi. Sebetulnya kalau di kita mulai dari 200 kilovolt ampere ya, 200 kilovolt ampere artinya 200.000 200.000. ya. ke atas Oh, ya. berarti lumayan besar Ya. dong ya. Jadi kalau kayak maksudnya kan kafe, kalau rumah kan 1.300. Ya. Nah, kalau Ini yang kafe itu 2.000. kafe itu masih di bawah TR kalau yang Oh. di bawah 200 Kafenya KVA. besar. Kecuali Tapi kafe besar ya. Begitu di atas 200 KVA itu udah naik. Nah Jadi, berarti kalau sama bapak itu misalnya untuk ukuran kafe yang nggak terlalu besar, Nggak. misal di bawah 200 KVA ya, nggak usah. nggak masuk, nggak perlu masuk, ke masuk situ ya? ke TR aja. Oh masuknya ke TR aja, berarti ini hanya yang 2000 volt ke atas ya? Iya. 200.000. 200.000 volt ke atas. 200.000 Oke. volt ke atas ya itu. Baru Oh. masuknya ke situ. Ya. Mall, hotel, hotel ya gitu.
restoran juga ada juga yang besar-besar ya. Iya, Kalau betul, restoran yang betul, besar betul. ya. Ya berarti emang benar-benar udah tahu nih kita berarti jatuhnya itu yang 200.000. Berarti yang Lumayan yang juga kafe-kafe rumah itu masih tegangan rendah lah ya. Iya, bisa masih sebetulnya. tegangan rendah di tegangan bawah rendah. 200 tadi. Masih bisa dilayani oleh tegangan rendah. Berarti sama-sama aja persyaratannya kayak tadi kita ya, Kang. Ya, betul. Kayak di kantor tadi ya. Betul. Sama aja kayak gitu. Jadi Bang. sekarang itu ada kebijakan baru karena undang-undang baru ya nomor 11 tahun 2020 ya tentang cipta kerja itu, sehingga undang-undang lainnya kita mengadopsi itu kan ya. Ada namanya sekarang terbit namanya nomor identitas instalasi tenaga listrik atau disebut NIDI itu ya. NIDI itu yang tadi. Nah, NIDI ini adalah kepentingan pelanggan untuk supaya punya akte. Apa yang dia punya itu punya akte. Kan selama ini hanya berupa gambar ya. Betul. Nah sekarang dilindungi oleh SDM itu dengan namanya NIDI itu sebagai akte kelahiran dari sebuah instalasi. Iya. Nah, kalau misalnya kayak gini, Pak. Misalnya saya nih, saya kan udah punya rumah nih, sudah punya NIDI nih. Iya, Ya. Udah punya NIDI, terus bikin usaha Ya, kafe tadi. Iya. Itu bisa pakai NIDI yang rumah saya. bisa. Nggak usah daftar lagi Nggak gitu. usah daftar lagi. Kalau toh nanti ada perubahan, ada NIDI perubahan. Walaupun tempatnya berbeda, bukan di rumah. Oh harus satu alamat. Rumah. Oh, Satu satu alamat. NIDI itu Ya. satu alamat. Satu alamat. Ya berarti karena Harus dia daftar mengikuti lagi. alamat ya. Apa? Gitu ya. Mengikuti. Ataupun yang disebut akte tadi, akte kelahiran kan tempatnya jelas Ya, di situ, betul. alamatnya di situ. Jadi nggak bisa dipakai di alamat lain. Kalau alamat lain berarti harus bikin ini Bikin baru. lagi. Nah sekarang Pak Iwan tuh sedang menggarap PLTU Ciropang ya, PLTMH ya, PLTMH. Mini hidro ya. Pembangkitnya. MH mini hidro. Mini hidro. Ada mikro, ada mini ya. Kalau mikro itu di bawah 1.000. Kalau mini udah di atas 1.000. Itu, jadi ada mikro, ada mini ya. Kalau mini itu kecil, tapi masih ada di atas 1.000 kPa. Ya, Berarti ada yang lebih Lebih kecil kecil lagi lagi, dari mikro mini nih. Iya, dibanding betul. mini. Ya, itu mikro PLTU ya. ya, Iya. ya PLTD semua tuh harus PSLO juga. PSLO Jadi semua. dan pembangkitnya juga harus PSLO. PLTS tanggal surya Iya, ya. iya. Nah itu biarpun itu kecil, tapi sekarang dilimpahkan ke namanya yang PITM tadi, Pak. Iya. Nah, jadi PITM itu bukan karena daya saja, tapi ada perlakuan khusus yaitu pembangkit. Pembangkit nggak bisa ditangani oleh PLN, Iya. harus PITM karena sifatnya dia menjual Iya, produksi gitu ya. produksi. Ya. Nah, berarti yang tadi yang waktu kamu tadi daftar tadi kira-kira tuh berapa hari, Pak? Tadi kan dia daftar tuh udah ngisi formulir tuh Ya. Iya. untuk NIDI dan NIDI, lain-lain tadi. iya. Itu kapan ada yang survei? Jadi kalau TR sebetulnya hari itu juga kalau dapat tugasan, Ya. karena si TT ini tidak harus di kantor. Ya. Jadi kita punya sistem alamat TT itu di mana supaya dekat dari tempat yang mengajukan tadi. Ya. Jadi nggak usah harus jauh-jauh gitu Ya, ya. betul. Sehari beres ya. Sehari beres. Oh, malah lebih cepet ya? Iya lebih cepat. Karena kita menyesuaikan domisili si tenaga pemeriksa. Iya, iya. Oh. Nah kalau PM mungkin beda. PM beda. Sedang menengah agak lama. Agak lama karena Agak ada lama. perlakuan apa namanya dokumen dulu. Iya. Dokumen Yang tadi itu ya, persyaratan-persyaratan yang persyaratan tadi. gambar dan Iya. desain tata ruang dan Iya, sebagainya. betul, betul. Termasuk izin lingkungannya itu dicek juga. Cek juga. Oh, lingkungannya Iya. juga. Juga izin Iya. lingkungannya. Kita- Lebih Itu berat, biasanya ya. gunanya untuk apa, Pak? Kalau lingkungannya. Karena kita Oh, persyaratan. kan persyaratan karena kita kan tempat tadi kaidah terakhir ramah lingkungan. Oh, iya betul. iya. Karena Harus nyangkutnya terpenuhi, langsung ya. ke situ ya. Iya. Iya, iya, iya. Itu harus dipenuhi gitu. Jadi SLO tidak bisa keluar kalau tidak ada izin lingkungan. lingkungan tadi. Iya kayak kemarin kan bilang katanya ini saya harus ada tanda tangan dari tetangga nih, gitu Iya. kan? Iya, iya, Itu betul, mungkin kayak iya, begitu lah iya. ya. Betul. Untuk dijadikan kantor itu kan Sambil harus ada- diminum. Iya, iya. Oh iya, mangga. Yang aku aja. Terima kasih nih saya juga cukup apa tuh respon ya apa tuh Iya. ikut mengapresiasi lah ini Iya. karena apa Iya. saya juga perlu panjangan tangan ya Iya, iya, betul, iya, betul. memberikan
edukasi kepada masyarakat. Karena kita juga ya. nggak tahu ya. Iya. Karena pas tadi datang ke kantor sama Pak Luki ngobrol, oh ternyata ada ini, ada ini. Ada tahapan lah Tahapan, gitu ya, iya, ada iya. tahapannya ternyata nggak Betul. semudah seperti apa yang Betul. kita pikirin, Betul. daftar selesai jadi pasang. Betul. Kita pikir kan ya begitu ya, Betul, maksudnya betul. ternyata ada yang tahap-tahap melihat lingkungannya Iya, gitu iya, kan, iya, tahap-tahap Termasuk maksudnya limbah. perencanaan aja sampai di Kita sampai limbah. oh. Jadi kalau misalnya yang mengajukan tuh misalnya punya industrial atau dia Iya. punya limbah apa, tetap kita harus bertanggung jawab juga membuat satu Oh, gitu. pengukuran ya, artinya Iya. apa yang diperlukan untuk limbah itu. Iya. Apakah pengolahannya atau Iya, apanya iya. gitu ya. Nah itu juga kita juga bisa ada informasi ya buat teman-teman Iya. ya. Waduh banyak Betul. banget Pak teman-teman yang apalagi menjelang ini kan biasanya 2022 ini Iya. tahun baru nih. Iya. Mau bikin apa nih perencanaannya banyak loh Betul. teman-teman kita Betul, ini yang betul, mau betul. bikin tempat usaha, kuliner atau apapun itu. Recovery mungkin ya. Ini recovery dari kemarin waktu kita pandemi, recovery-nya mungkin Terus ini sekarang. juga untuk pemberitahuan juga bahwa jika adanya konversi energi yang sekarang ya, mungkin dulu dari minyak tanah ke gas ya kan, Betul. di Iya, rumah betul. ya. Betul. Sekarang itu dari minyak ke listrik kan gitu ya. Betul. Ini udah nggak bisa ditahan Iya, sebetulnya. betul. Lah kita sebagai lembaga yang sudah diberi kesempatan untuk amanah tadi menjalankan kebijakan regulasi, kita harus siap juga. Betul. Iya, betul. Ini saya Pak Luki juga sudah menyiapkan untuk Iya. satu memenuhi SDM-nya Iya, betul. di bidang SPKLU Iya. ya. Iya. Ya. Itu stasiun pengisian Kendaraan kendaraan listrik untuk listrik umum. Jadi untuk umum. SPBU teh nanti kemudian bergeser. Bergeser ke Iya, listrik. iya, Nah, saya iya. udah progres itu naik ke Iya, depan itu. betul. Jadi stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum. Iya. Kalau SPBU ya, stasiun pengisian bahan bakar Bahan umum. bakar. Iya, Nanti betul. listrik. SPKLU itu. Terus peralihan nanti untuk tadi Pak Ibu bilang untuk matahari tenaga matahari ya. Iya. Ini sebenarnya nanti kedepannya PLTS. listrik nggak bakalan mati lah. Nggak Selama mati. ini hidup peluang masih tetap terbuka. Ya. Bagus ya kata-katanya. Bagus ya langsung. Iya, apa. Baiklah Pak, udah. Dan nanti ujungnya apa? Baterai aki. Nah, Baterai aki. Iya. Penyimpanan Iya, daya. karena kan surya kan nggak, kalau malam nggak ada, Iya, disimpan betul. dulu di aki Iya, ya gitu penyimpanan ya. daya. Ada penyimpanan. Ya kita sekarang ini kan bersaing dengan India ya. Iya. Cuma kita udah mendahului sekarang bikin pabrik aki kan. Iya. Ya, aki itu kan ada generasi nikel, ada generasi asam ya. Iya, betul. Ya itu kita harus siap itu karena tidak akan lama lagi konversi energi akan terjadi. Oh, berarti kita harus beli mobil listrik. Berbeli Oh iya dong, ramah lingkungan ya. Jadi Ngirit juga ya. ngisi bahan bakarnya ke ke jadi Iya. nanti pada pengusaha SPKU izinnya dari kita. nanti Dari kita. Oh. Dari mulai orangnya, sistem dan lain-lainnya kita. Betul. Kita udah nyiapin. Pokoknya kita mah terima pakai aja gitu kan. Ya. Kita terima pakai aja namanya. kayak gitu. iya. Itu kira-kira berapa tahun ke depan tuh Pak? Nggak lama lagi. Ada lagi. Nggak lama lagi. Jakarta Jakarta udah mulai. Oh gitu. Waduh, Makanya mobil saya nggak sekarang berguna tuh. Sekarang makanya BBM naik. Bukan karena Rusia di itu ya, tapi memang sengaja mau dimatikan. Pelan-pelan. Oh. Makanya dinaikin dulu gitu kan, makin naik Iya, lama-lama orang pindah semua ke pakai. listrik. Iya. Karena tinggal charge aja ya. Cas aja. Tinggal charge aja Ya, betul. Pak Iman, terima kasih Pak Iya, Iman makasih, sudah Pak. Aduh, terima mau kasih. menginformasikan. Karena Kita dapat ilmu lagi nih, udah beberapa orang nih ya gitu. Karena kan. ini kan kekeh ini pengen diberesin dulu katanya nih. Iya, iya. Iya, karena Besok-besok biar kadang-kadang clear kita lah. kan suka untuk orang awam itu malah suka bingung ya. Iya. Kita harus ngurusin kemana dulu. Iya, iya. Sedangkan ada juga yang kadang-kadang udahlah dibantuin aja sama ini. Iya. Tapi kan kalau misalkan Paling nggak beres nggak gitu beres, kan, ya. mending beres sekalian Iya, tapi iya. jelas Kalau gitu kita kan. tahu ya. prosesnya kan lebih. Ya, kalau tahu prosesnya gini juga kita nggak akan kena tipu-tipu Betul, juga. betul. Terus juga ya kalau misalnya kalau ini mah halal gitu. Halal. Ya kan Halal. kata Pak Bayu tadi kan nggak kaleng-kaleng. Nggak Nggak kaleng-kaleng, kaleng-kaleng. ya. Kita datang ke Semua sini. punya kualitasnya lah ya. Betul, betul. Nah Tadi itu Kang lah. Rai bilang kan ada si Ujang Gatrik. Nah, Iya. si Ujang Tinggal Gatrik. buka aja si Ujang Gatrik. Iya. Langsung Itu pendaftaran di bebas. situ ya. Bebas. Pak ini teh jalan apa Pak? Berarti Ini teh disebutnya jalan terusan Jakarta. ini jalan terusan Jakarta. Jakarta. Tapi kalau kantor tadi itu
terusan Jakarta. Jalan Terusan Jakarta nomor Nomor 328 dan 330 Kapling 24 dan 25. Nah, setahu aku ini tuh ruko. Ruko Iya. Puridago kalau aku bilang. Di Ruko Puridago. Karena rumah gue di belakang. Kantornya di mana kantornya? Di Ruko Puridago. Oh iya. Dekat. Biasanya kan karena jalan terusan jalan Jakarta tuh panjang banget kan. Dari ujung sana ya. Iya, makanya kita harus kasih tahu. Kasih clue, iya, kasih clue buat ya. teman-teman, pokoknya di Rukonya Puridago. Nah, itu lebih Nomor mudah berapa nih. tadi? Nomor 330 330 dan 328. 330, 328, Kafling 24 dan 25. 24 dan 25. Iya. Oke. Oke. Berarti tinggal ngeberesin tadi berkas-berkas. Sekarang kita balik dulu Ke kantor lagi. kantor Ke lagi kantor beresin lagi. itu. Tinggal selesai Berarti tadi itu. kita nggak usah ke PAN Pak hari ini. Nggak perlu. Nggak perlu Karena ya. itu kan kita sebagai regulator penunjukan pemerintah, ya, perwakilan. Dengan PLN itu mitra kerja. Justru ini dipermudah. Ya berarti tinggal nunggu nanti ada yang datang. Ya. kan? Ya, itu dulu disiapkan di dan SLO-nya. Setelah dapat itu baru ke PLN. Persyaratan Daftar langsung. Ya. Siap Pak, saya mah mengikuti aja Pak. Ya. Yang penting mah selesai gitu ya Pak. Iya, ya? Selesai ya. Ya gitu. Baiklah. Oke Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Terima kasih banyak gitu ya. Bapak. Pak Luki. Terima kasih, Pak. Duh, Pak Luki, terima